Shalom, selamat pagi. Perkenalkan saya Vika. Saya seorang ibu rumah tangga dan seorang karyawan dan saya tinggal di Bogor. Sebelum saya join di Koramdeo, saya mengalami kekosongan rohani hampir 2 tahun ya. Kekosongan ini dikarenakan saya marah dan kecewa sama Tuhan. Saya marah ketika tahun 2019 mama saya dipanggil pulang ke rumah Bapak. Saya kecewa sama Tuhan karena saya merasa nggak siap dan ini sangat tiba-tiba buat saya. Karena kemarahan itu saya nggak bisa baca firman Tuhan, saya nggak bisa berdoa. Bahkan saya menghabiskan waktu-waktu saya untuk nonton drakor. Pada akhir Juni 2021 saya terpapar COVID. Lalu saya share di grup dan saya minta dukungan doa di sana. Di dalam grup itu ada Cijen, lalu Cijen japri saya menginformasikan untuk ikut join di Koramdeo ini. Lalu saya join, tapi sebelum itu sebenarnya beberapa bulan sebelumnya Cijen sudah pernah informasi ke saya mengenai Koramdeo ini dan saya pernah ikuti, tapi hanya 1-2 kali, tapi tidak saya lanjutkan karena saya merasa tidak mendapatkan apa-apa. Nah, pada saat saya positif COVID inilah saya sungguh-sungguh ketika join Koramdeo. Dan luar biasa yang saya rasakan pada saat itu, di dalam kesendirian saya, pada masa isolasi itu, saya betul-betul merasakan hadirat Allah hadir kembali di dalam hidup saya. Dan saya bisa merasakan Tuhan memeluk saya, lalu saya bisa juga merasakan bahwa Tuhan menerima saya apa adanya saya gitu. Luar biasa sekali saya pada saat itu. Dan kemudian pada saat isolasi itu pun saya mengalami nafas berat. Nafas berat ini membuat saya ketakutan. Akhirnya saya minta didoakan di Koramdeo, lalu saya diundang di BR. Ketika saya masuk di BR, saya dikonseling dan ditanya kenapa saya takut mati. Kenapa saya ketakutan gitu ya? Karena saya takut mati. Kenapa takut mati? Saya takut meninggalkan anak saya yang berkebutuhan khusus. Anak kami namanya Mikael dan dia berkebutuhan khusus. Saya takut kalau saya meninggal atau saya mati, bagaimana dengan hidupnya dia gitu. Lalu saya dikonseling dan yang saya dapat adalah Mikael itu bukan punya saya. Mikael itu milik kepunyaan Allah. Karena saya hanya dititipkan oleh Tuhan, saya dipercaya oleh Tuhan, dan sebenarnya masa depan Mikael bukan di tangan saya, masa depan Mikael ada di tangan Tuhan. Dan itu yang luar biasa menguatkan saya. Dan beberapa hari kemudian saya join di Kompak. Menurut saya Kompak itu bukan komunitas biasa seperti yang sudah pernah saya ikuti. Di Kompak saya boleh merasakan saya boleh apa adanya. Kemudian saya bisa cerita untuk hal-hal yang sangat rahasia sekalipun. Kemudian di Kompak juga banyak sekali mengubahkan saya, membangkitkan saya untuk saya lebih ingin mengenal Tuhan, lebih rindu mengenal Tuhan. Saya juga belajar melakukan disiplin rohani dan banyak hal yang Tuhan ubahkan di dalam hidup saya. Tapi yang terpenting adalah dari semua itu saya merasakan mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya merasakan cinta mula-mula saya bersemi kembali buat Tuhan. Banyak hal yang diubahkan dalam hidup saya. Saya bisa mendapat dari Kompak ini, saya bisa mendapatkan satu kekuatan dan suatu pandangan baru bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih saya menjadi mamanya Mikael. Dengan segala keterbatasan saya, ternyata saya adalah yang terbaik yang Tuhan pilih. Kemudian untuk pasangan hidup saya juga banyak mengubah. Kompak banyak mengubah saya dalam hubungan saya dengan pasangan hidup saya, suami saya. Jadi saat ini kami lagi sama-sama belajar berproses menjadi pasangan suami istri yang lebih baik. Kemudian untuk banyak hal lain ya di Kompak ini,
Setiap hari saya kompak dan saya diberkati karena saya tidak merasa sendirian sekarang. Kemudian setiap pagi saya ikut koramdio, lanjut kompak, kehidupan yang sangat rohani. Tetapi ketika masuk jam 9 sampai jam 5 sore, saya kerja, saya seperti hidup di dunia lain. Saya seperti punya kehidupan di dua dunia yang berbeda. Yang satu yang pagi-pagi rohani, yang kedua siang-siang duniawi gitu ya. Ada kerinduan di hati saya untuk menghadirkan kerajaan Allah di tempat saya bekerja. Dan kompak itu sungguh luar biasa membangkitkan saya, membangun saya, dan mengingatkan saya untuk saya bisa ambil bagian di mana Tuhan menempatkan saya. Dan puji Tuhan, dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, saya bisa mengumpulkan beberapa teman di kantor dan kami sepakat untuk membentuk persekutuan doa. Persekutuan doa ini terbentuk di akhir Oktober dan kami adakan setiap hari Sabtu pagi sebelum kami bekerja. Dan di persekutuan ini visi saya adalah setiap anggota persekutuan bisa mengalami Tuhan dalam hidup mereka dan mereka bisa kembali merasakan cinta mula-mula mereka kepada Tuhan. Kemudian selama di awal-awal persekutuan doa memang saya yang mengisi persekutuan ini, tapi setelah 1 bulan lebih ada beberapa teman yang terbeban juga untuk mengisi. Sungguh teman-teman, saya merasakan luar biasa bisa ikut koramdio dan bergabung di kompak, karena dengan di kompak saya bisa bertumbuh tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya juga bertumbuh bersama keluarga saya. Bahkan saya bisa berbagi dengan orang-orang di mana saya bisa di mana Tuhan menempatkan saya. Untuk itu kepada para partisipan, saya mengajak untuk semua, ayo kita ikut kompak bagi yang belum ikut kompak dan rasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, tidak hanya untuk diri sendiri tapi bagi orang di sekitar kita. Terima kasih. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.